Kali ini kita bakal bedah salah satu cerita paling keren soal logika dari tokoh legendaris Abu Nawas. Kita akan lihat bareng-bareng gimana cara berpikir yang sederhana itu ternyata bisa relevan banget sampai sekarang. Oke, coba bayangin dulu situasinya ya. Ada debat publik yang lagi panas-panasnya. Tapi ini bukan sembarang debat. Ini tuh semacam kelas master tentang cara menantang asumsi yang paling mendasar sekalipun. Kita mulai dari awal. Di panggung debat ini ada dua sosok yang, kontras banget. Beda 180 derajat dan mereka sebentar lagi akan beradu argumen di depan banyak orang. Di satu sisi, ada pendeta Gregorius. Badannya tinggi, besar, suaranya menggelegar, terus di lehernya ada salib emas yang gede banget. Kelihatan meyakinkan kan? Nah, lawannya Abu Nawas. Pria kurus, bajunya lusuh, dan dia datang sambil santai makan kacang rebus. Debatnya dimulai, si pendeta langsung pamer. Aku ini lulusan sekolah teologi di luar negeri. Tapi Abu Nawas jawabnya santai aja. Sekolah jauh-jauh, tapi pertanyaan sederhana saja belum tentu bisa jawab. Nah, dari sini aja udah kelihatan kan? Ini bukan soal adu ijazah. Ini murni adu logika. Sekarang kita masuk ke bagian paling serunya. Inti dari konfliknya. Semua ini tuh dimulai cuma dari satu pertanyaan. Satu aja. Pertanyaan yang kelihatannya sepele banget. Pendeta Gregorius ini mulai dengan argumen andalannya, sebuah keyakinan dasar yang menurut dia ya nggak mungkin bisa salah. Tapi Abu Nawas nggak ngeladenin tuh teologi yang rumit-rumit. Dia langsung nanya ke hal yang paling fundamental, ke akar dari simbol itu sendiri. Dia maksa si pendeta buat balik lagi ke dasar. Dan disinilah kita lihat jeniusnya Abu Nawas. Perhatiin ya, dia itu nggak ngasih argumen balasan. Nggak sama sekali. Dia cuma nanya. Terus-terusan nanya. Senjatanya cuma satu, pertanyaan. Yang dia lakuin ini sebenarnya ada namanya loh, metode Sokratik. Jadi intinya itu dia pakai pertanyaan buat mancing lawannya mikir sendiri dan akhirnya nemuin kelemahan di argumennya sendiri. Keren banget kan? Dia nggak bilang si pendeta salah, tapi dia bikin si pendeta sadar kalau argumennya itu ya ada yang aneh. Oke, pertanyaan pertama. Menyalip seseorang itu perbuatan baik atau buruk? Waduh, ini langsung bikin dilema. Mau jawab apapun, pasti susah buat si pendeta. Kalau si pendeta jawab buruk, Abu Nawas udah siap dengan jebakan berikutnya. Loh, kalau perbuatannya buruk, kenapa malah dijadiin simbol suci? Nah, kalau jawabannya baik, kena lagi. Abu Nawas langsung serang balik. Kalau itu perbuatan baik, kenapa kalian malah sedih dan meratapinya? Udah deh, si pendeta kejebak. Mau jawab A salah, jawab B juga salah. Skakmat. Karena udah mentok di logika, si pendeta coba main perasaan, ganti argumen. Tapi Abu Nawas masih punya senjata rahasia, humor. Si pendeta bilang, oh ini simbol kasih. Abu Nawas dengan santainya nyeletuk, kalau gitu besok saya mau pasang gambar cambuk di rumah. Biar semua orang tahu kalau saya ini penuh kasih. Nah, disinilah letak gilanya strategi Abu Nawas. Dia pakai analogi-analogi yang absurd banget. Kalau ada orang dibunuh pakai kursi, apa kita bakal pakai kalung kursi? Kalau suka ayam goreng, apa simbolnya jadi ayam goreng? Atau kalau Yesus kepleset di dapur, apa simbolnya jadi ubin dapur? Taktik ini cerdas banget karena bikin konsep teologi yang rumit jadi sesuatu yang gampang dicerna dan ya lucu, semua orang jadi ngerti. Dan berhasil. Orang-orang yang tadinya dukung pendeta, jadi mulai bisik-bisik. Bener juga ya, kok aneh? Logika Abu Nawas mulai masuk ke pikiran mereka. Oke, kita sampai di klimaksnya, babak akhir. Di sini kita bakal lihat gimana logika dan humor bener-bener bisa membalikan keadaan debat yang tadinya kelihatan berat sebelah. Sumber ceritanya ngegambarin dengan jelas banget. Muka pendetanya udah merah, keringetan, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kepercayaan dirinya luntur seketika. Sampai akhirnya dia ngaku kalah. Ingat ya, dia kalah bukan karena kalah data atau fakta. Tapi karena fondasi argumennya hancur lebur di depan umum cuma karena beberapa pertanyaan sederhana. Cerita ini ditutup dengan momen yang dramatis banget. Sebagian penonton langsung berdiri dan bilang mereka bakal ikut jalan pikiran yang bisa dijelasin pakai logika dan hati, bukan paksaan. Jadi, apa nih yang bisa kita pelajarin dari sini? Metode Abu Nawas ini sebenarnya bisa kita pakai juga loh. Bisa kita pecah jadi 4 langkah simpel. 1. Cari dulu apa klaim utamanya. 2. Tanya hal yang paling dasar soal klaim itu. 3. Gali terus pakai pertanyaan lanjutan buat nyari kontradiksinya. Dan yang terakhir, kalau perlu,
pakai humor atau perumpamaan biar orang lain lebih gampang ngerti. Cerita ini jadi pengingat yang kuat buat kita semua. Kadang-kadang, buat berpikir kritis itu nggak perlu teori yang ribet. Cukup dengan keberanian untuk bertanya satu pertanyaan sederhana. Kenapa?